Ini baru halaman 2 ya. Ya, tadi ya pewarnaan kapsul itu merupakan apa sih, kapsul tadi bersifat non-ionik ya, sehingga dia tidak bisa diwarnai dengan pewarnaan yang biasa ya. Jadi ini harus menggabungkan prosedur pewarnaan negatif dan pewarnaan sederhana ya. Masih ingat pewarnaan sederhana? Adik-adik? Coba saya Masih tag Bapak. siapa ya? Ntar. Laki-lakinya nih siapa nih? Muhammad Adam. Ada Muhammad Adam? Halo Adam? Bisa dengar suara saya, Adam? Bisa, Pak. Ya, pewarnaan sederhana itu apa, Adam, waktu itu? Sebelumnya masih ingat pewarnaan sederhana itu yang kayak gimana? Pewarnaan sederhana itu yang pakai itu, Pak, kristal violet, Pak. Jadi pewarnaannya cuma pakai satu warna itu, Pak. Ya, betul ya. Jadi disebut sederhana karena yang digunakan adalah cuma satu zat warna saja ya. Iya, Pak. Ya, boleh kristal violet, boleh juga yang lainnya ya, warna apa, sapranin, karbonfusin dan sebagainya. Nah, jadi nanti gabungan ya, ini untuk pewarnaan kapsul ini digabung, ada pewarnaan negatif, berarti apa pewarnaan negatif? Ada yang tahu nggak kayak gimana pewarnaan negatif? Menggunakan apa? Salah satunya adalah pakai tinta ya, tinta Cina. Nah, tadi juga kapsul sudah ya dibahas fungsinya sebagai cadangan makanan dan juga bisa dijadikan perlindungan terhadap fagositosis ya dan dehidrasi. Nah, spesies bakterinya yang memiliki kapsul, salah satu contohnya yang gram positif adalah Streptococcus pneumoniae ya, yang gram negatif adalah Klebsiella pneumoniae. Nah, dua-duanya ini memiliki kapsul. Nah, kemudian ada juga nih beberapa contoh spesies bakteri lain yang memiliki kapsul ya. Di beberapa literatur ini memiliki kapsul ya. Ada Haemophilus, Pseudomonas ya. Ada Neisseria meningitidis juga itu memiliki kapsul ya. Neisseria gonorrhea juga berarti memiliki kapsul ya. Ada Cryptococcus neoformans. Nah, metodenya apa nih untuk yang kapsul? Ada yang tahu? Tadi ada ya. Coba saya tanya lagi yang Padlan, ada Padlan? Ada nama Padlan? Padlan A itu apa? RA, laki-laki perempuan? Wah, iya Pak. Laki Ya. Pak. Ya, Padlan, metode apa yang Padlan ketahui untuk kapsul ini? Ada metode apa aja, Padlan? Bisa disebutkan? Udah sarapan belum, Padlan? Halo? Apakah gangguan sinyal juga? Muhammad Reo mungkin bisa bantu? Muhammad Reo Effendi? Metode apa? Sebentar Pak. Ini ada 2 jum. Untuk pewarnaan kapsul ini metode apa? Metode Neisser sama Burigins. Nah, Neisser buat kapsul gitu. Atau spora itu mah. Neisser sama Albert, Pak. Anthony, Pak. Anthony. Burigin ya. Yang biasa digunakan adalah metode Burigin ya. Yang saya jelaskan adalah metode Burigin ya. Prinsip kerjanya ya tadi ya, kapsul pada bakteri itu kan tidak dapat mengikat zat warna ya tadi, karena dari komposisi apa, air dan tadi apa zat pembuatnya? Polisakarida, Pak. Iya, polisakarida ya, sehingga pada pemberian zat tinta Cina dan sapranin atau karbonfusin atau pewarna lainnya itu akan terlihat bulatan yang terang ya nanti si kapsulnya, atau transparan dengan latar belakang gelap. Ya, belakang gelapnya itu dari mana?
Itu dari tinta Cina yang kita gunakan. Nah, dan badan kumen akan berwarna merah ya kalau pakai sapranin atau karbofusin. Ya, pakai yang biru ya akan berwarna biru ya. Seperti itu. Prinsip kerja singkatnya. Nah, adapun alat bahannya seperti yang sudah dijelaskan di modul, mungkin ya bagi yang sudah baca ini kurang lebih tadinya kita mau membuat apa dari bahan Klebsiella ya, yang negatif saja. Kemudian ada tinta Cina atau bisa juga pakai tinta Kongo Red ya. Saya juga belum pernah lihat nih warna merah berarti ya. Tinta Kongo katanya nama lainnya. Tapi kita bisa gunakan adalah tinta Cina ya. Zat warnanya bisa kristal violet, sapranin gitu ya. Kalau yang ungu ya kristal violet, sapranin yang merah, atau methylene blue yang warna biru ya. Kaca objek bersih, OSE, mikroskop, dan sebagainya ya. Bisa kalian lihat. Nah, caranya bagaimana sih Pak? Nah, kita sediakan dulu 2 buah objek bersih bebas lemak ya. Tentunya dibersihkan dulu dengan kapas alkohol ya si objek dua objek gelasnya tersebut. Kemudian kita teteskan 1 tetes tinta Cina di bagian pinggir kaca objek. Nah, kemudian ambil 1 ose suspensi bakterinya. Jadi dalam sampelnya ini berupa suspensi ya, berupa cairan, lalu campurkan dengan tetesan tinta Cina. Tadi sampai homogen, kemudian dengan kaca objek kedua, ya, kita sebarkan ya campuran tinta Cina dan suspensi bakteri tadi di sepanjang permukaan kaca objek pertama. Ini udah pernah praktikum membuat sediaan hapus darah tepi belum di hematologi? Nggak ada. Bapak nggak ada. Belum, Pak. Hema belum ya? Belum dapat berarti? Belum, Bapak. Belum. Oh, jadi belum kebayang ya gimana cara membuat hapusannya ya. Nah, nanti saya coba perlihatkan ya gambarnya, mungkin ya nanti saya perlihatkan. Udah itu biarkan kering, lalu dengan hati-hati fiksasi di atas api supaya melekat ya. Nah, kemudian digenangi olesan tersebut dengan zat warna yang akan kita gunakan. Pilih aja ya, misalkan kristal violet kan tadi kombinasi dari pewarnaan negatif dan pewarnaan sederhana nih. Secara prinsipnya ya untuk pewarnaan kapsul ini, jadi yang negatifnya tadi adalah dari tinta Cina-nya ya untuk mewarnai latarnya nanti. Kemudian yang sederhananya apa? Yang ini berarti kristal violet atau methylene blue atau sapranin dan sebagainya ya. Jadi kalian pilih satu nih mau warna apa nanti. Apakah methylene blue, violet atau sapranin. Nah, sesuaikan dengan waktunya ya. Masing-masing ada yang 1 menit, ada yang 3 menit ya. Kemudian cuci dengan air, keringkan di udara, lalu diamati di bawah mikroskop perbesaran 100 kali ya. Nah, kurang lebih skema kerjanya secara gambar tuh seperti ini nih. Nah, ini tinta Cina ya. Udah lihat belum? Ya tinta buat nulis gitu ya. Kalau dulu kan zaman saya mungkinnya zaman dahulu jadul gitu ya. Jadi si tinta tuh nggak beli tiap saat gitu ya. Jadi diisi ulang gitu. Nah, tinta yang inilah yang disebut dengan tinta Cina. Ada yang belum lihat kan? Sudah pernah? Sudah pernah mungkin ya kalau tinta ini tinta Cina atau tinta India kadang disebutnya ya. Nah, nanti si sampel saya teteskan tadi tinta Cinanya di objek gelas di agak ujung ya. Terus teteskan lagi, ambil lagi suspensi bakterinya. Kemudian kita homogenkan dengan ose ya. Osenya tentu ya di sini ya dipinjarkan, dihomogenkan. Itu objek gelas yang kedua nih. Ini yang keduanya tadi kita tarik ke belakangnya seperti ini, seperti nomor 3 sampai menutupi pinggiran-pinggiran ini. Lalu kita buat hapusannya didorong ke depan. Nah, si kaca objek itu didorong ke depan seperti lidah ya. Kalau ini mah seperti apa ya, sediaan hapus darah tepi lah ya kalau di hematologi. Kurang lebih seperti itu. Tapi ini tidak harus sempurna di SADT ya. Kalau di SADT itu harus benar-benar ada kriterianya yang bagus seperti apa ya. Kalau di kapsul ini tidak terlalu simpel, yang penting ada dihapus ya. Jadi supaya ada wilayah untuk background negatifnya gitu ya, yang hitamnya ada juga supaya tersebar lah intinya dilakukan hapusan seperti ini ya. Berbeda dengan hapusan gram kemarin kan ya kita langsung
dibuat di tengahnya saja. Jadi sampelnya suspensinya bakterinya langsung kita buat bulatan di tengah ya 1 kali 2 cm. Nah, kalau ini ada proses pembuatan hapusannya ya seperti ini. Bisa dipahami yang ini cara hapusannya, adik-adik? Mudah-mudahan bisa ya dengan gambar ini bisa lebih jelas. Nah, kenapa tadi menggunakan dua buah objek las yang harus kita siapkan ya. Yang satu untuk membantu kita membuat hapusannya ya. Jadi digeser. Jadi dari sini sampel dulu tambah tinta Cina homogenkan. Kemudian ditarik objek las kedua agak ujung sini sampai ke sini ya, merata kiri kanannya sampai lebar ukurannya dengan objek lasnya. Kemudian kita dorong ke depan di objek lasnya ya, sehingga mirip nanti hapusannya seperti ini. Nah, seperti ini ya, kurang lebih. Udah itu ya kita tinggal melakukan pewarnaannya ya, sesuai dengan yang sudah saya jelaskan nanti ya di fiksasi. Dibilas dengan air dan diwarnai dengan milih ya tadi pewarnaan sederhana ya, kristal violet, karbopusin atau sapranin. Itu kita keringkan. Nah, nanti di hasil kapsulnya akan tampak sebagai daerah yang bening atau jernih, mengelilingi bakteri yang berwarna ya. Jadi bakterinya yang bakteri kan yang menyerap warnanya ya, sedangkan kapsulnya itu tidak ya. Nah, sedangkan nanti latar belakangnya akan terlihat gelap. Dari mana gelapnya? Dari tinta Cina tadi ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini ceritanya pakai sapranin atau karbopusin nih untuk pewarnaan sederhananya. Nah, nanti si bakterinya akan tampak seperti gambar ini ya. Yang hitam ini adalah ya tinta Cina tadi ya yang kita gunakan. Nah, sedangkan bakterinya adalah ini ya yang merah-merah ini yang berbentuk batang. Yang kalau Klebsiella, kalau kalian nanti kalau misalnya praktikumnya offline gitu ya, harusnya dapat seperti ini nih. Ini gambar yang sempurna ya, tapi kadang di lab kadang pendek-pendek deh, kadang juga nggak kelihatan kapsulnya ya. Tapi yang bagus tuh seperti inilah kurang lebih ya, ada daerah jernihnya. Jadi sekitar bakteri ini ada daerah jernih, ini yang disebut dengan kapsulnya itu ya, lapisan kapsulnya. Jadi tidak mewarnai kapsul warnanya. Jadi kapsulnya tetap tidak terwarnai, jadi tampak daerah jernih. Sedangkan bakterinya akan berwarna sesuai menyerap warna yang kita berikan. Kalau merah, misalnya sapranin merah ya, kalau merah, methylene blue akan berwarna biru, atau kristal violet akan berwarna ungu. Kurang lebih kalau di gram nih kalian suka lihat suka ada yang kelihatan transparan di sisi-sisinya, itu sebenarnya kapsul itu ya. Bisa juga di pewarnaan kan kita lihat seperti ini nih. Nah, untuk Klebsiella tentunya ya. Ini salah satu contohnya misalnya Klebsiella kita warnai gram. Nah, di sekitar ada semacam daerah kosong itu adalah selubung gitu ya, kayak selubung. Itu merupakan kapsul ya. Bisa juga dilihat di pewarnaan gram. Ini bakterinya bentuk basil ya, batang. Nah, ini sebenarnya pewarnaan kapsulnya itu kalau di lapangan atau di lab itu seperti ini nih, tampak kelihatannya. Tuh kan, kalau di gambar sebelah kiri atas lebih jelas kan ya, ini adalah ilustrasi, tapi kalau kenyataannya ini akan seperti ini nih, di tengah, gambar di tengah ini ada yang batangnya. Ini kemungkinan pakai kristal violet ya, warnanya ungu nih. Nah, ini kapsulnya nih. Tuh, ada yang pendek ya batangnya, ada yang panjang ya. Ini bakterinya, ini bakteri ini juga sama. Nah, inilah hasil dari pewarnaan kapsul. Ada yang mau ditanyakan tentang pewarnaan kapsul? Oh, nanti aja ya. Udah kebayang nggak? Siapa nih? Septian laki-laki kan? Ada Septian nih. Iya, Pak. Siapa ini Septian? Iya, Bapak. Ya, Septian, udah terbayang nggak? Kamu bisa tanpa praktikum di lab udah bisa membuat pewarnaan kapsul? Bisa dijelaskan kembali, Septian? Belum kebayang, Pak.
Belum kebayang. Coba Septian, bisa dijelaskan ke teman-teman bagaimana cara melakukan pewarnaan kapsul? Atau yang lainnya? Emma ini udah jelas belum? Jadi alat bahannya dulu terutama ya. Kita apa saja sih alat bahannya nih? Tentunya bakterinya ya. Pertama suspensi. Udah paham kan ya bakterinya seperti apa, suspensinya? Masih ingat pewarnaan gram kemarin sebelumnya? Paham, Pak. Nah, Pak. bahan maksud ini jadi kenapa umurnya lebih dari 24 jam supaya apa tadi? Kapsulnya muncul ya. Kapsulnya lebih jelas. Nah, terus kemudian ada tinta Cina. Nah, tadi kan udah ada tinta Cinanya ya. Zat warnanya udah tahu kan ya, kristal violet, sapranin, metirin blue itu mah udah nggak usah ditanya lagi ya mungkin ya. Bentuknya seperti apa. Ada kaca objek gas bersihnya, udah tahu juga kan alat bahannya ya, udah hampir semuanya tahu lah. Mungkin ada yang belum tahu nggak dari teman-teman yang lainnya. Paham ya alat bahannya ini, paham? Paham, Pak. Nah, cara kerjanya. Sediakan 2 buah kaca objek gelas bersih. Gimanain dulu jadi objek gelasnya siapkan tiap orang 2 buah kan. Ya, bersihkan dulu supaya bebas lemak dengan kapas alkohol ya. Nah, Sinta nih coba. Sinta gimana Sinta? Paham katanya Sinta. Paham, Pak. Gimana Sinta tadi teman-teman katanya ada yang belum paham nih. Boleh dijelaskan lagi cara kerjanya? Boleh, Pak. Menurut Jadi, bahasa Sinta sendiri boleh, sok gimana? oh iya, Pak. Jadi kita awalnya tuh kayak lakukan apa sih yang kayak bersihin meja yang kita buat praktikum pakai alkohol, terus siapkan kaca objeknya 2 buah. Nah, terus yang satu itu buat kita ngeletakin bakteri sama si tinta Cinanya. Nah, yang satunya lagi buat ngedorong itu. Jadi kita tuh yang pertama tuh apa sih? Kaca objek, siapkan, lalu teteskan tinta Cinanya ke ujung dari si objek gelasnya itu. Setelah itu setelah itu kayak ambil panaskan, udah dipijarkan gitu, ambil teri, terus terinya tuh letakkan di yang si tinta tadi. Nah, nanti objek gelas yang satunya lagi tuh buat kayak ngeratain gitu, ngedorong Ya, ke betul. ujung yang lainnya. Gitu, Pak. Ya, terus diwarnai dengan warna sederhana ya. Diwarnai dengan satu pewarna. Rebusan kan dikeringkan dulu tuh. Nah, fiksasinya setelah kita mencampurkan tinta dan bakteri ya, Sinta ya. Iya, Pak. Setelah dihapus itu kan pakai objek gelas yang kedua, kita buat seperti lidah lah, nanti bentuknya kurang lebih nanti hapusannya akan berbentuk seperti lidah. Ya, bulat gitu ya. Ujungnya yang bagus, tapi itu yang bagus maksudnya untuk kurang lebih preparasinya akan seperti lidah kita gitu ya bentuknya. Nah, udah itu kan keringkan ya, fiksasi, jangan lupa difiksasi juga supaya melekat. Nah, udah itu diapakan Sin? Yang tinggal kita tambahkan ya, pewarna sederhana. Satu warna. Satu warna aja kan? Ya. Setelah itu cuci, keringkan. Tadi lagi ya. Lempar lagi. Ya, kepotong tadi ya. Ya tadi tinggal tinggal diwarnain kan dengan warnaan sederhananya yang mau digunakan. Setelah itu dikeringkan. Hati-hati ya kalau ini karena pakai tinta, terusnya mudah copot nih. Dalam pengeringannya lebih baik keringkan di udara saja. Jangan pakai kertas serap ya.
dikhawatirkan nanti tintanya ngelupas gitu ya nantinya. Seperti itu ya, pakai imersi lalu kita amati ya kan tinta ya seperti itu. Gimana teman-teman yang lain bisa paham cara pembuatannya, cara kerjanya? Paham, Pak. Lebih paham ya? Nah, Paham, jadi, Pak. tinta Cina, tambah sampel, dibuat apusan, keringkan, fiksasi gitu ya. Di fiksasi ya tentunya kita harus mewarnain supaya apa? Supaya kelihatan mana yang bakterinya, mana yang kapsul. Hasilnya akan tampak seperti ini ya. Kapsulnya itu berwarna bening ya. Tidak berwarna maksudnya bening atau jernih. Mengelilingi bakteri yang kita gunakan. Nah, warna bakterinya itu bisa tergantung dari warnaan yang kita buat kan tadi ya. Kalau merah ini kemungkinan sapranin atau kalpopusin ya. Sedangkan latar belakangnya gelap ya. Latar belakangnya akan berwarna gelap seperti ini. Ya. Nah, ini ada tintanya. Itu dari mana? Dari tinta Cina yang tadi kita gunakan. Ada yang ditanyakan dulu mungkin dari pewarnaan kapsul ini? Ada yang kurang paham teman adik-adik semuanya? Boleh atau mau ditanyakan dulu satu topik silakan supaya nanti kita langsung ke topik selanjutnya aja dulu. Halo? Cep, ada tanyain Cep? Bapak, Siapa nih? Bapak izin bertanya, Pak. Ya, Tujuan pewarnaan kapsul itu apa, Pak? ya mencari kapsul. Untuk melihat adanya kapsul aja ya. Untuk betul tidak bahwa Klebsiella ini secara teori kan ada kapsulnya ya. Nah, kita melihat nih dengan pewarnaan kapsul ini kita lihat lebih jelas nih apakah betul atau tidaknya gitu ya memiliki kapsul. Atau mungkin bakteri-bakteri lain yang belum teridentifikasi apakah ada kapsul atau tidak gitu ya. Berarti kalau ada kapsul apa tadi? Jadi bakterinya fungsinya apa tadi? Siapa teh nanya teh? Fungsi kapsul apa tadi? Rahma. Cadangan makanan, Pak. Jadi dia jadi untuk pengamatan morfologi sih tentunya ya. Fungsinya itu aja sih. Hanya ingin tahu bahwa bakteri A, B, C, D itu memiliki kapsul atau tidak saja. Jadi saat identifikasi memudahkan kita untuk uji biokimia mungkin ya tentunya membantu kita bahwa sebagai praduga awal kemungkinan bakterinya misalkan nanti di hari pertama nih kita langsung hubungannya dengan isolasi dan identifikasi ya. Bakteri kan kita harus menemukan spesies bakterinya itu apa ya. Nah, salah satunya adalah sebagai uji penduga mungkin ya. Ini salah satu bisa kita gunakan. Tapi memang preparat pewarnaan kapsul ini memang jarang diminta sih ya kalau di klinik atau di rumah sakit gitu ya. Jarang sekali diminta ya karena sebenarnya di gram pun sudah bisa kadang suka kelihatan ya untuk kapsul ini. Jadi sebenarnya tidak terlalu urgent gitu ya kalau sekarang pelaksanaannya. Kecuali untuk penelitian-penelitian, mungkin kalian ingin tahu misalkan meneliti tentang mikrobiom yang ada di tubuh manusia misalkan gitu ya. Nah, apakah semua mikrobiom atau bakteri yang ada di tubuh kita misalkan bagian apa nih, bagian usus misalkan memiliki kapsul semua atau tidak gitu. Jadi hanya lebih pada itu aja sih. Kita mengetahui bahwa bakteri A, B, C, D itu memiliki kapsul dan yang lainnya tidak. Lebih kepada penelitiannya. Tapi kalau dalam kenyataannya di lapangan ini sangat jarang sekali ya dokter meminta pemeriksaan kapsul ini gitu. Yang sering adalah pewarnaan gram sama BTA. Gitu paling Rahma ya. Iya, Bapak. Terima kasih. Yang lainnya lebih pada bagaimana, ada yang bertanyakan pada prosedurnya mungkin? Ada paham? Izin bertanya, Pak. Ya, Reni. Kan kapsul akan kapsul itu kan Bapak akan mengelilingi bakteri yang berwarna ya. Apakah ada kemungkinan ada bakteri yang tidak terkelilingi oleh kapsul, Pak, yang muncul gitu pas di Iya kan, tergantung. pakai mikroskop? Ya, tergantung nanti bakterinya tadi. Misalkan yang gram positif tadi
yang Streptococcus pneumoniae ya. Nah, itu harusnya ada kapsulnya ya. Nah, tapi untuk Streptococcus lain ya, selain itu pneumococcus tadi, nah itu tidak akan ada kapsulnya. Tidak akan ada zona beningnya ya. Seperti itu secara teori nanti makanya baca lagi tuh bakteri apa saja yang memiliki kapsul dan bakteri apa saja yang tidak memiliki kapsul. Membuktikannya gimana Pak? Ya kita lakukan pewarnaan kapsul ini. Betul nggak secara teori misalkan Streptococcus viridans misalkan ya tidak berkapsul. Nah nanti dicoba di kamar kalian nih. Cari dulu bakteri Streptococcus viridans tersebut. Kemudian kalian warnai dengan kapsul ya. Atau Streptococcus pyogenes misalkan. Nah itu secara teori kan tidak memiliki kapsul ya. Itu nanti Berarti tergantung dari bakteri yang kita amati ya Pak. Jadi tidak semua bakteri akan terkelilingi oleh kapsul gitu ya Pak. masih hadir? Masih, Harus? Pak. Ya, bentar ya, kita lempar aja sama nih. Bentar. Kalau kan untuk metode kapsul kan banyak ya, Pak. Kenapa yang paling sering itu metode Burigin, Pak? Terima kasih. Lebih mudah aja ya. Kalau yang lainnya apa aja yang kamu ketahui? Anthony, yang Sumatera cuma gitu doang. Bagaimana bisa nggak dijelaskan ke teman-teman tuh? Bagaimana cara melakukan Anthony? Ripa, apa aja zat yang digunakan? Cuma tahu metodenya aja, Pak. Nah, nanti dibaca lagi ya, kenapa gitu Ya. ya. Saya belum pernah sih, belum coba melakukan, tapi memang yang umum, yang lazim digunakan adalah metode Burigin ya. Dan ini lebih simpel ya, jadi hanya apa? Ya sama sih, kemungkinan yang lain juga ya. Saya juga belum pernah tuh nyoba yang lain. Hanya satu zat warna saja gitu ya, warna sederhana dan tinta aja yang mudah kita gunakan gitu ya. Mungkin untuk yang lainnya zatnya mungkin biasanya agak sulit kita dapatkan gitu. Kayak gitu sih. Nanti coba dibaca lagi ya prosedurnya. Nanti tolong kasih tahu tuh teman-temannya metode untuk Anthony dan sebagainya ya. Ada lagi? Khususnya yang Burigin ini dulu ya. Kita pahami aja dulu satu ini. Nanti misalkan di lapangan kalau misalkan ada metode-metode terbaru atau metode yang di luar kebiasaan atau ya maksudnya yang biasa kita lakukan, join breakout room. Oh, jadi harus pakai ini ya, harus pakai host gitu. Nah, seperti itu ya. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita lanjut ke pewarnaan selanjutnya. Satu lagi mungkin silakan, ada lagi tentang kapsul? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, Tidak, Pak. kita lanjutkan dengan metode lain ya. Nah, pewarnaan spora. Nah, spora ini untuk apa nih?
Muhammad Pilih. Halo, Muhammad Pilih Arbiansyah. Hadir? Ya, Pak. Untuk apa Pilih? Spora ini fungsinya? Kalau dijamur untuk apa spora? Untuk reproduksi ya. Nah, kalau spora ini dia tahan ya terhadap lingkungan yang jelek. Ya, seperti panas, pembekuan, kekeringan. Nah, ketika bakteri ini menerima perlakuan pada lingkungan seperti panas ya, kekeringan, radiasi UV dan sebagainya, bakteri ini akan membentuk yang namanya spora ya. Nah, spora ini sifatnya itu apa? Tebal dan keras sehingga apa? Sehingga kita dalam pewarnaannya ini butuh perlakuan yang keras juga untuk mewarnainya ya. Itu dengan adanya pemanasan. Supaya apa? Supaya zat warnanya dapat memasuki endospora ya. Ada metode apa? Ada yang tahu nggak letak spora? Ada apa aja? Siapa ya? Dwi April mungkin bisa menjelaskan. Letak spora yang Dwi April ketahui ada di mana saja kalau letak spora pada bakteri? Izin Pak, belum tahu. Belum tahu. Oke. Yang lain siapa? Putik. Udah tahu letak spora ada di mana aja letak spora pada bakteri? Izin menjawab Pak. Kalau Ya. jenis letak sporanya kayak spora terminal gitu-gitu bukan Pak? Ya, betul ya. Letaknya itu yang disebut letak. Ada yang terminal, berarti di mana? Di ujung ya? Ya di ujung, terus ada spora subterminal, dia di ujung tapi rada ke tengah sedikit. Ya, agak ujung ya. Terus ada spora sentral, dia di tengah. Terus ada spora oval, dia bentuknya di tengah tapi berbentuk oval, sama ada yang sporanya sel mengembang. Ya, ada yang bulat, ada yang oval, bundar sama bulat ya bentuknya itu ya. Ada yang bentuk bulat, ada yang kalau letaknya secara umum ada 3 letak ya, ada ujung atau nama lainnya terminal, tengah adalah sentral, agak ujung adalah subterminal ya. Terus ada 2 metode ya yang umum kita gunakan untuk warna spora ini. Metode apakah itu, Raida? Tasya atau? Ya Pak. Ya, Raida, metode apa aja yang Raida ketahui untuk warnaan spora ini? Ada 2 metode yang lazim kita gunakan. Apa aja? Belum tahu Pak. Yang lain kan mau praktek katanya. Metode Albert Pak sama Pak, ada Skyver Fulton sama metode Klein. Nah, itu ya Albert. Tema apa? Granula mungkin ya. Jadi ada Schaefer Fulton dan Klein ya. Nah, ini yang biasa kita gunakan untuk mewarnai spora ya. Nah, contoh bakterinya apa aja? Tadi udah kelihatan ya. Bentar. Anissa. Yang memiliki spora. Halo? Anissa ada? Siska mungkin? Kaori? Sophia Latjuba? Bapak boleh bantu jawab? Ya, siapa? Putik Pak. Putik lagi? Waduh, putik lagi. Udah mekar. Ya, apa aja? Putik. Kayak ada Bacillus, terus Clostridium, Ya. ada Thermoactinomyces, sama Sporosarsina Pak. Ya, 2 genus besar aja ya yang biasa kita jangan yang pusing-pusing ya. Ada Bacillus sama ada Clostridium ya.
Nah, ini ada Bacillusnya, ada Anthracis ya, ada Cereus, ada Subtilis, Clostridium tetani penyebab tetani ya, Clostridium perfringens penyebab gas gangren, Clostridium botulinum penyebab keracunan makanan. Antrak penyebab apa? Antraknya Bacillus cereus dan Subtilis, foodborne disease dan sebagainya ya. Nah, ini aja yang kita gunakan ya, yang familiar gitu ya, yang terbiasa kita temui lah istilahnya. Yang lainnya boleh ya, tambahan saja. Nah, ini yang tadi letak sporanya seperti ini ya, yang subterminal tuh agak ujung. Kalau terminal di ujung, yang sentral di tengah. Gambarnya seperti di sebelah kanan ya. Nah, ini untuk pewarnaan prosedurnya, untuk sampel Fulton, apa aja sih zat yang digunakan? Nah, ini biasanya rencananya tadinya kalau praktek kita akan menggunakan Bacillus subtilis ya. Nah, zat warnanya malasid green sama sapranin. Ya, kenapa? Kecep? Ketiduran kamu? Aduh, loading lagi nih. Nih, kelempar lagi ya. Nah, ini yang metode sampel Fulton ya. Zatnya itu caranya bagaimana, Pak? Ya, sama buat pulasan bakteri pada kaca objek. Nah, ini cara buat apusannya seperti yang biasa kita kerjakan ya, kayak pewarnaan gram dan sebagainya. Jadi langsung dibuat apusan bulatan ya. Tentunya apa dulu ya, dibersihkan dulu objek kelasnya seperti biasa, bebas lemak. Baru kita ambil suspensi bakterinya dan diletakkan di kaca objek yang sudah dibersihkan tadi. Itu kita genangi dengan sampel Fulton ini pakai malasid green ya. Nah, sambil dipanasi gitu ya di bawahnya, dan jangan sampai apa mendidih ya atau mengering, jadi sampai menguap saja. Nah, ketika malasid greennya kan kalau dipanaskan kadang suka berkurang tuh volume malasid greennya, tadinya menutupi apusan preparat yang kita buat. Misalkan jadi berkurang nih airnya, kita bisa menambahkan ya, dapat ditambahkan beberapa tetes setelah dipanaskan tadi untuk mencegah pengeringan ya, sampai menutupi kembali pulasan bakteri yang kita buat ya. Nah, selama beberapa menit, kemudian digenangi selama 5-10 menit, kemudian biarkan sampai dingin selama 1 menit. Kemudian dicuci kelebihannya dengan air mengalir, lalu ditetesi dengan asam sulfat 1% ya. Nah, ini jangan terlalu lama juga, asam sulfatnya 1-2 detik. Cuci dengan air mengalir, kemudian tetesi pulasan dengan sapranin 1 menit ya. Kemudian dikeringkan dan dibaca di mikroskop. Jadi yang pertama adalah malasid green, dipanaskan sampai menguap ya, didiamkan 5-10 menit. Kemudian dibilas, ditambahkan dengan asam sulfat 1%, 2 detik, dibilas lagi, kemudian diteteskan counter stand-nya adalah sapranin ya, selama 1 menit. Jadi hijau, luntur, diwarnai lagi ya sapranin. Kenapa dipanaskan? Karena supaya yang tadi ya, spora itu kan tahan panas dan sebagainya, sehingga supaya muncul sporanya. Itu. Nah, adapun yang clean, ini ada beberapa literatur ya, ada yang dibuat suspensi dulu, apa kalau yang cara metode di modul ini dengan cara membuat suspensi ya. Jadi ditambahkan bakteri, dimasukkan ke dalam NaCl steril, larutan NaCl,
Nah, setelah itu dibuat sediaan, kemudian baru ditetesi dengan asam sulfat 1% ya selama 2-3 detik. Jadi ini ada warna merah dulu ya, karbonfusin, asam sulfat. Ada juga yang beberapa literatur yang tidak menggunakan asam sulfat ya. Nah, coba nanti dibuat penelitian deh buat bahan kalian nanti di KTI itu. Perbedaan metode pewarnaan spora, metode Shepard Fulton dan Klein, yang satu menggunakan asam sulfat, yang satu tidak gitu ya. Nah, itu salah satu contoh judul yang gampang gitu ya. Ada belum yang meneliti? Nah, kalau belum coba deh teliti ya. Beda tidak hasilnya nanti. Nah, kembali lagi ke sini, cuci dengan air, tuangi metilen blue selama 24 menit ya. Cuci dan keringkan, amati dengan mikroskop. Jadi kalau di Klein ini ada karbonfusin, asam sulfat atau metilen blue ya. Nah, ini cara prosedur skema kerja untuk yang Shepard Fulton tadi ya. Bisa juga disimpan di atasnya dengan kertas saring gitu ya, sebelum ditetesi dengan malasid green supaya lebih bagus hasilnya. Bisa juga ya pakai kertas di atas preparatnya, baru kita tetesi dengan malasid green. Kemudian kita panaskan, terus dibuang. Tidak pakai kemudian ditambahkan pranin, itu dibilas, kemudian dikeringkan ya, kemudian dilihat di mikroskop. Nah, kurang lebih skema kerjanya itu supaya lebih tergambar itu kurang lebih seperti ini ya untuk pewarnaan dari spora. Metode Shepard Fulton ya, malasid green, dibilas sama sapranin ya, pantersennya. Nah, hasilnya ini akan kurang lebih seperti ini nih nanti yang bagus tuh. Jadi endosporanya ini akan terwarnai dengan zat warna awal yang kita teteskan ya. Tadi kalau metode Shepard Fulton itu ada malasid green, makanya sporanya akan berwarna hijau ya. Nah, ini letaknya agak di subterminal ya. Kalau kita lihat di gambar ini, letaknya adalah di subterminal. Nah, ini sel vegetatifnya akan berwarna merah ya. Itu adalah bakterinya. Jadi spora ini di mana letaknya? Di dalam bakterinya tadi ya. Misalnya ini bacillus nih. Jadi warna merah itu dari mana? Dari zat kantastan yang kedua ya, yang kita teteskan. Tadi kalau tadi pakai karbonfusin atau sapranin, maka dia akan menyerap warna merah nih sel vegetatifnya. Nah, sporanya adalah berwarna hijau ya. Bisa dipahami ya, ini untuk yang Shepard Fulton. Untuk yang Klein bagaimana? Nah, karena yang tadi digunakan adalah karbonfusin, maka sporanya adalah akan berwarna merah ya, seperti ini. Ini saya maaf nih belum menemukan, keluar lagi nih. Sporanya yang gambar spora yang bagus, kemudian bakterinya akan berwarna ya untuk
pewarnaan spora juga. Ada yang mau ditanyakan? Halo adik-adik? Ada Tia, ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Bapak izin bertanya, Ya. kalau untuk yang bentuk bakteri yang punya spora itu apa basil doang, Pak? Atau kokus juga ada? Yang mana? Yang spora? Ya kebanyakan Iya, tadi Pak. ya. Yang spora tadi kebanyakan yang berbentuk basil ya. Kalau yang kokus apa ya? Nggak ada sih saya rasa ya. Atau Bu Pija ada tambahan Bu Pija? Bu Pija masih ada? Nggak ada ya. Tahu saya sih nggak ada ya. Tapi tadi nanti coba cari ya. Nanti coba cari ada nggak sih yang berbentuk apa namanya? Berbentuk kokus. Setahu saya ini nggak ada ya. Tapi kebanyakan yang berbentuk basil tadi ya. Makanya disebutkan ada basil, cosidium ini bentuknya batang semua nih. Baik, Pak. Terima kasih. Yang bulat tuh nggak ada. Tapi kalau ada kasih tahu saya juga ya. Takutnya ada jurnal baru gitu ya. Saya belum baca. Nanti kabari ya. Ya itu ada lagi mengenai terutama mengenai ininya lah metodenya dulu. Apa cara kerjanya nih? Sudah terbayang nggak? Karena kan kalian nggak praktek nih misalnya. Nanti mungkin bisa carilah video-videonya. Mungkin ya kalian coba cari video-video mengenai pewarnaan spora atau kapsul ini ya. Mas skala skematik mungkin lebih saya harus ya. Ini mohon maaf nih kayaknya saya kurang bersahabat nih sinyalnya. Ada lagi nggak mengenai pewarnaan spora ini? Udah kebayang nggak? Nah, tadi mirip ini juga ya, metode modifikasi Gill-Nielsen lah ya, BTA. Itu sama ya, ada proses pemanasan karena supaya apa? Karena ya supaya sporanya muncul gitu ya. Kalau nggak dipanasin biasanya kurang kelihatan, apalagi dengan koloni yang masih segar atau masih baru ya, masih 18 jam, apalagi kurang dari 24 jam. Biasanya sporanya kurang begitu terlihat ya, nanti ketika diwarnain dengan spora juga, sporanya ini kurang terlihat ya, kurang begitu terlihat. Makanya dibantu dengan adanya proses pemanasan di pewarnaannya. Seperti itu. Nah, ini jadi gini ya, jadi ada bentuk di apa? Kadang juga di lapangan atau di praktikum tuh kadang juga tidak terwarnai ya, beberapa mahasiswa sporanya itu jadi bolong-bolong gitu ya. Misalkan di sini nih, nah kayak bolong ini nih yang atas. Yang gambar atas. Nah, sebelah kiri ya. Kadang kelihatan bolong. Jadi ini kadang terwarnai semua sporanya ya. Harusnya terwarnai spora itu yang bagus tuh kayak gini. Jadi sporanya terwarnai, kadang juga bolong-bolong kayak gini. Nah, itu juga spora sebetulnya, cuman tidak terwarnai dengan zat warna asal ya. Bisa beberapa faktor tuh. Nanti coba cari ini faktor-faktor yang mempengaruhi hasil pewarnaan spora ya. Metode Klein atau Sever Fulton. Coba dicari nih faktor apa saja. Apakah pemanasannya, apakah proses pembuatan preparatnya, apakah dari koloninya, koloni bakterinya kurang lama atau dan sebagainya. Coba dicari. Kira-kira ada yang ditanyakan lagi nggak? Bu Hafijah atau Ibu Is nggak hadir ya? Belum hadir. Ya silakan adik-adik. Ada yang lagi yang mau ditanyakan mengenai warnaan spora ini? Atau sudah cukup? Udah ini nggak apa mata kuliah apa jam 1? Ada kimia analitik, Pak. Oh gitu ya.
Kalau saya baca sekilas sebenarnya ini memang nggak bentrok ya. Jadi saya langsung satu grup gitu aja, satu kelas, 2 angkatan, 2 kelas ya, 2 kelas. Iya Pak, langsung 2 kelas. Nggak bentrok ya. Asal saya lihat tuh ini ya masih prakteknya A1, B1 gitu. Atau saya salah lihat. Ada jadwal terbaru lagi Pak? Oh gitu. Iya. Mungkin itu ya. Ya udah baik. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Jadi tadi ya yang spora ada juga. Jadi jangan apa ya, jangan kaku juga. Nanti di warnaannya misalkan Pak ini ada yang pakai asam sulfat, ya silahkan aja. Ini ada yang pakai, ada yang nggak apa-apa ya. Dicoba aja dua-duanya itu sudah betul sebetulnya ya. Cuman yang di modul ini ada pakainya ada yang asam sulfatnya, kayak gitu ya. Asam sulfat 1% jangan terlalu lama. Sama sebagai dekolorisasi ya ini juga. Bagaimana adik-adik ada yang mau ditanyakan lagi mungkin perihal pewarnaan spora ini. Jadi diharapkan setelah ini kalian bisa melakukan pewarnaan kapsul dan spora ya. Spora ini juga sebenarnya di pemeriksaan rutin ya juga sangat jarang digunakan juga sebetulnya. Jadi hanya pada kasus-kasus tertentu mungkin ya bisa pewarnaan ini bisa digunakan ya dalam kenyataannya, kesehariannya. Mungkin kalau misalkan ada wabah atau keracunan massal misalkan ya, mungkin cara cepatnya dugaan kita ya mohon maaf ya ini kelempar terus. Yang lain gimana? Aman kendala internetnya? Gimana adik-adik semuanya? Apakah ada yang mau ditanyakan kembali mengenai spora dan kapsulnya? Mudah-mudahan lebih jelas ya. Kalau tidak ada, Bu Hafijah ada nggak mau menambahkan? Oh nggak ada ya. Bu Iis juga nggak ada. Halo, halo, masih bangun? Fatma masih ada? Fatma, Rahma, Siti? Hadir Pak. Ya, ada yang mau tanyakan nggak? Kalau nggak ada ya udah kita akhiri saja gitu ya. Kalian juga bisa istirahat dulu mungkin. Kita cukupkan sekian kalau tidak ada. Sepertinya tidak ada, Pak. Nah, alhamdulillah ya, mudah-mudahan